Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada alaina as-salata waz-zakata wal-hajja was-siyam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala khairil anam habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina nuri qulubina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa ala tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadha ila yaumiz ziham, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seluruh para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam satu majelis yang sangat mulia, yaitu majelis ilmu, walaupun kita tidak berkumpul bersama-sama alias melalui dunia maya. Insyaallah kucuran rahmat tetap kita raih dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan, kita hadiahkan kepada manusia teragung dan termulia yang diutus sebagai rahmat bagi alam semesta, junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pemirsa, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lama lagi insyaallah kita semua akan memasuki bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan khutbah yang pernah disampaikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Diriwayatkan dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban, di hari terakhir dari bulan Sya'ban. Faqala, beliau dalam khutbahnya berkata, ya ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun 'azimun. Wahai manusia, akan masuk kepada kalian syahrun 'azimun, bulan yang agung. Tidak diragukan, ma'asyiral muslimin wal muslimat, keagungan bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, makhluk Allah yang paling mulia dan paling agung. Beliau mulai awal bulan Rajab selalu berdoa dengan doa yang berbunyi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Kalau misalnya nggak ada dalil lain yang menjelaskan kemuliaan Ramadan, keutamaan Ramadan, keagungan Ramadan, hanya doanya Nabi Muhammad saja tadi yang saya sampaikan. Beliau mulai bulan Rajab 2 bulan sebelum Ramadan, berdoa mohon kepada Allah panjang umur, bisa hidup selama Ramadan. Maka sebetulnya itu saja sudah cukup menjadi dalil yang sangat kuat, bukti yang sangat kuat betapa agungnya Ramadan, betapa mulianya Ramadan, betapa istimewanya Ramadan. Syahrun mubarakun. Dalam khutbahnya Nabi menyatakan syahrun mubarakun, bulan yang penuh barokah. Sangat banyak sekali anugerah dari Allah di bulan Ramadan. Sangat banyak sekali keberkahan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan. Oleh karena itu, ketika seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan hidup selama Ramadan, apalagi ditambahi sehat walafiat, kondisi badannya tidak ada masalah, segar bugar, fit selama Ramadan, maka sadarilah itu merupakan anugerah yang sangat besar, nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita sia-siakan. Karena mohon maaf, jika misalnya kita nanti diberi kesempatan di Ramadan yang akan datang ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, saya ingatkan belum tentu Ramadannya lagi kita masih punya kesempatan. Siapa yang menjamin kita masih hidup di bulan Ramadan yang akan datangnya lagi? Gak ada yang menjamin. Buktinya sudah banyak. Mungkin keluarga kita, mungkin tetangga kita, mungkin teman-teman kita Ramadan tahun lalu masih hidup, mungkin masih sholatut tarawih bersama dengan kita, atau buka bersama dengan kita. Ternyata belum nyampe Ramadan di tahun ini, mereka sudah tidak kita lihat lagi di atas dunia, karena memang mereka sudah tidak lagi menjadi penghuni dunia, tapi mereka sudah pindah menjadi penghuninya alam barzakh. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, sekali lagi saya ingatkan, kalau kita ditakdir oleh Allah di Ramadan yang akan datang ini diberi kesempatan hidup, apalagi ditambahi sehat walafiat, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan disia-siakan, perbanyak amal soleh, perbanyak ibadah. Karena waktu kita untuk panen pahala, untuk panen kebaikan, untuk panen bekal yang akan kita gunakan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di bulan Ramadan. Kalau Ramadan saja kita masih sedikit ibadah, maka pertanyaannya, bulan apa kita mau banyak ibadah? Kalau Ramadan saja masih malas kita beribadah, maka pertanyaannya, kira-kira bulan apa kita mau semangat ibadah? Kalau Ramadan yang disebut Syahrul Quran, kita masih belum sempat khatam Al-Quran, walaupun 1 kali. Pertanyaannya, kira-kira bulan apa kita mau khatam Al-Quran? Kalau Ramadan
Syahrul Rahmah disebut Syahrul Rahmah, kita nggak dapat rahmatnya Allah. Bulan apa kita mau dapat rahmatnya Allah? Ramadan yang disebut Syahrul Maghfirah, bulan ampunan, masih nggak dapat ampunannya Allah. Kira-kira bulan apa kita mau dapat ampunannya Allah? Oleh karena itu mari, yang saya sampaikan ini tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk memotivasi diri kita, juga para hadirin dan hadirat pemirsa yang dirahmati Allah, agar Ramadan kita di tahun ini lebih baik dari Ramadan kita sebelumnya. Mohon maaf, umur kita terus bertambah, waktu terus berlalu begitu cepat. 1 tahun gak terasa, seakan-akan baru kemarin Ramadan, ini sudah mau Ramadan lagi. Tambahnya umur, berlalunya waktu, itu menjadikan kita semakin dekat. Semakin dekat ajal kita, semakin dekat kematian kita, semakin dekat kita meninggalkan alam dunia. Oleh karena itu mari kita niat yang kuat dalam hati kita. Betul-betul Ramadan ini kita perbanyak ibadah, kita perbanyak amal soleh, kita perbanyak sholat, kita perbanyak baca Al-Quran, kita perbanyak untuk berbuat kebaikan. Dalam lanjutan khutbahnya, Nabi SAW beliau menyatakan, di antara keistimewaannya bulan Ramadan ini, fihi ay fi Ramadan, dalam bulan Ramadan, Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr. Dalam bulan Ramadan itu, hadirin hadirat, ada satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sama, lebih baik. Kalau di total pakai tahun, lebih baik dari 83 tahun 4 bulan. Hanya 1 malam kita ibadah, kita beramal soleh. Kalau kebetulan malam itu Lailatul Qadar, Allah sediakan pahala untuk kita, seakan-akan kita beribadah lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Maka rugi sekali ya kalau ada orang hidup mulai malam pertama Ramadan sampai akhir Ramadan, ternyata keluar dari bulan Ramadan namanya nggak tercatat, namanya tidak termasuk orang yang dapat malam Lailatul Qadar. Maka ini orang pasti akan menyesal, walaupun penyesalannya bukan sekarang mungkin. Dan dalilnya Lailatul Qadar bukan cuma dari hadis, hadirin hadirat. Biasanya kalau amalan sedikit pahala besar, itu dalilnya cuma dari hadis. Tapi kalau Lailatul Qadar dalilnya bukan cuma dari hadis, dari Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dalilnya dari Al-Quran. Oleh karena itu kalau ada orang gak percaya dengan fadilahnya Lailatul Qadar, bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, maka orang tersebut bisa dinyatakan murtad, keluar dari Islam, karena dia berarti ingkar dengan Al-Quran. Saya ingin kasih resep ini. Insya Allah kalau kita amalkan, tidak keluar dari bulan Ramadan kecuali kita termasuk orang yang meraih Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, para sahabat, para ulama, mereka masih terjadi perbedaan pendapat.
Kapan itu terjadinya malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan? Ada pendapat yang menyatakan malam 17 Ramadan. Ada lagi pendapat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan Lailatul Qadar itu malam 19. Ada lagi pendapat jumhurul ulama, kebanyakan ulama, al-ashrul awakhir, 10 malam terakhir. Lebih-lebih malam-malam ganjil. Ada lagi yang berpendapat, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berpendapat malam Lailatul Qadar itu malam 27 Ramadan. Ada lagi pendapat yang menyatakan mubhama, tidak bisa diketahui. Ada lagi pendapat yang menyatakan berpindah-pindah tiap tahunnya malam Lailatul Qadarnya itu ya di malam-malam Ramadan tersebut. Intinya tidak ada kepastian intinya. Nah, oleh karena itu kalau kita kepingin untuk meraih Lailatul Qadar, nggak repot sebetulnya. Kuncinya hanya satu, istiqomah. Mulai malam pertama puasanya istiqomah, ibadahnya malam hari juga istiqomah. Salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, salat tarawih, baca Quran, zikir. Mulai malam pertama sampai malam terakhir, tetap itu kita lakukan, tidak kita tinggalkan. Insya Allah sukses kita meraih Lailatul Qadar. Karena orang dapat Lailatul Qadar itu kan gak harus terasa, kan gak harus kelihatan malaikat. Walaupun mungkin sebagian menyatakan, lu katanya Lailatul Qadar itu ribuan malaikat turun ke bumi, termasuk malaikat Jibril. Saya gak kelihatan malaikat, apa saya termasuk yang dapat Lailatul Qadar? Padahal saya ibadah terus. Maka jawabannya, orang yang dapat Lailatul Qadar itu bukan harus kelihatan malaikat. Apalagi kelasnya kita ya, agak sulit ketemu malaikat kalau kita ini. Kalau ketemu jin mungkin. Kalau ketemu malaikat agak berat kita ini. Ya nanti bakal ketemu malaikat Israel, insya Allah ketemu, Mungkar Nakir ketemu. Sekali lagi itu bukan syarat, bukan syarat. Yang penting ibadah, yang penting beramal soleh, yang penting berbuat baik. Terasa tidak terasa, kelihatan malaikat nggak kelihatan malaikat, maka insya Allah kita tercatat orang yang dapat malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu mari niat mulai sekarang, puasanya istiqomah, ibadahnya istiqomah di malam hari ya. Jangan sampai kita gunakan waktu untuk lupa kepada Allah, apalagi na'udzubillah min dzalik, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaannya bulan Ramadan, dalam khutbahnya Nabi menyatakan ja'alallahu ta'ala siyamahu faridah. Allah menjadikan puasa di bulan Ramadan ini hukumnya adalah wajib. Selama tidak ada uzur, orang muslim baligh berakal, punya kemampuan, maka dia wajib untuk berpuasa. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah mewajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Manfaatnya puasa apa? Fungsinya puasa diantaranya, faedahnya puasa la'allakum tattaqun, agar kalian dengan berpuasa tersebut menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Puasanya wajib. Oleh karena itu prihatin kalau ada orang ngaku muslim
KTP-nya tertulis Islam, tapi dia nuruti nafsunya, nuruti syahwatnya. Dan gak sedikit yang seperti itu. Warung-warung yang buka, umat Islam yang masih terang-terangan gak puasa, tidak ada perasaan malu dengan tidak puasanya, masih banyak kita saksikan. Itu namanya manusia-manusia yang tidak tahu diri, yang lupa dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Dan mereka orang-orang yang dalam bahaya. Kenapa? Karena mereka jelas masuk orang-orang yang jauh dari rahmatnya Allah. Ramadan, tapi mereka tidak mendapatkan ampunan Allah. Sebagaimana doanya malaikat Jibril yang diamini oleh Nabi Muhammad SAW. Man adraka Ramadan walam yughfar lahu ab'adahu Allah. Diamini oleh Nabi Muhammad. Yang berdoa malaikat Jibril yang amin Nabi Muhammad. Jelas ini doa sangat spesial ini. Gak mungkin ditolak sama Allah. Barang siapa yang hidup di bulan Ramadan, menangi Ramadan, keluar dari Ramadan gak dapat ampunannya Allah. Karena apa? Keterlaluan dia sudah. Melampaui batas. Jadi antaranya siapa? Ya Ramadan, yang Ramadan gak puasa itu. Ramadan masih nuruti nafsunya. Suruh libur makan minum sebentar saja nggak mau. Bukan 24 jam dia suruh nggak makan, suruh nggak minum, suruh menjauhi yang membatalkan puasa. Cuma dari subuh sampai maghrib. Keberatan. Ini manusia-manusia yang keterlaluan. Dia mereka ini diantaranya yang menangi Ramadan 1 bulan, tapi keluar Ramadan nggak dapat ampunannya Allah. Didoakan sama malaikat Jibril, mudah-mudahan jauh dari rahmatnya Allah. Kalau udah jauh dari rahmatnya Allah, na'udzubillah min dzalik. Hidupnya di dunia berantakan, di akhirat berantakan sudah, bisa dipastikan. Di dunia susah, di akhirat akan lebih susah lagi kalau nggak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sampai kita termasuk yang seperti itu. Wa qiyama lailihi tatawwu'an. Allah jadikan ibadah di malam harinya sunnah. Oleh karena itu sangat dianjurkan kita tingkatkan ibadah, perbanyak ibadah. Kalau kita lihat di Hadramut sana para ulama, orang-orang soleh di Hadramut tiap malam mereka sholat tasbih. Bukan cuma malam Jumat, tiap malam mereka sholat tasbih di bulan Ramadan. Dalam rangka meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah di bulan Ramadan pahalanya nggak sama dengan bulan-bulan yang lain. Hadirin hadirat, ini pahalanya dilipat gandakan sama Allah kalau Ramadan. Saya mau tanya, kalau ada karyawan perusahaan bulan tertentu gajinya naik, dilipat gandakan. Mungkin biasanya 1 hari dapat gaji 50.000, ini naik 1 hari digaji 100.000. Jam kerja sama, pekerjaan juga sama, nggak ada bedanya. Cuma kebijakan dari perusahaan aja, bulan tertentu dinaikkan karena mungkin ramai, omsetnya besar di perusahaan tersebut. Biasa 50.000, naik jadi 100.000 per hari. Jam kerja sama, pekerjaan sama. Kalau nggak masuk, ya potong gaji hari itu berarti. Kira-kira gimana? Saya yakin. Walaupun mungkin sakit gigi tetap masuk kerja dia. Kepalanya pusing masuk kerja. Badannya agak greges dipaksakan masuk kerja. Kenapa? Gajinya naik nggak seperti biasanya. Demikian juga Ramadan ini. Ibadah yang kita kerjakan sama, sholat, baca Quran, zikir, sodako, dan lain-lain. Tapi pahalanya beda. Dalam khutbahnya Nabi menyatakan apa? Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan dengan satu kebaikan. Yang dimaksud ini dengan satu sunnah.
kana kaman adda fardhatan fi ma siwa. Seperti melakukan yang fardu, yang wajib di luar Ramadan. Wa man adda fardhatan fihi kana kaman adda 70 fardhatan fi ma siwa. Yang melakukan satu fardu di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah seperti 70 fardu di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari kalau bisa nanti sholat-sholat sunnah jangan ada yang ditinggal selama Ramadan. Ya, sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, semuanya kita lakukan sempurna kalau bisa. Witir kalau bisa ini, kalau kita punya semangat tinggi, ingin mendapatkan banyak keuntungan di bulan Ramadan, kalau bisa jangan cuma 3 rakaat witirnya. Sholat di masjid 3 rakaat, nambah lagi di rumah 8 rakaat. Intinya perbanyak ibadah, perbanyak ibadah. Kapan lagi? Ya mungkin sampai sini dulu. Ini sebagian dari khutbah yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Insya Allah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, bisa masuk bulan Ramadan yang akan datang tanpa ada kekurangan suatu apapun, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah taufik dan hidayah sehingga kita bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.